Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 12 IPA 7 akan membahas tentang sistem ekonomi pada masa reformasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Pertama, saya Anita Azhara sebagai moderator, ada Azhara Nur Fadila, Gali Satria, Raihan Yosi, dan Ihsan Soehardi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sistem ekonomi pada masa reformasi. Kita akan ngobrol-ngobrol nih sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi pada masa reformasi, dan juga ada fakta-fakta menarik dong pastinya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan reformasi? Kira-kira apa ya? Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Kendati demikian, kata reformasi sendiri pertama-tama muncul dari gerakan pembaruan di kalangan gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16 yang dipimpin oleh Martin Luther, Ulrich Zwingli, Johannes Calvin, dan lain-lain. Oh iya, kalau boleh tahu, masa reformasi itu dimulai dari kapan sih? Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat kejatuhan Soeharto. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Ngomong-ngomong, kalian ada yang tahu nggak sih apa sih penyebab berakhirnya Orde Baru itu? Pemerintahan Orde Baru berakhir akibat krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Krisis ini menyebabkan gangguan terhadap pembangunan ekonomi. Kira-kira kalian tahu nggak sih gimana sih perkembangan perekonomian di era reformasi dari masa B.J. Habibie sampai dengan sekarang ini? Nah, pada masa kepemimpinan B.J. Habibie ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi. Misalnya, penanggulangan krisis ekonomi dengan mengendalikan nilai rupiah, serta kebijakan lainnya yakni ketersediaan kebutuhan bahan pokok serta obat-obatan dengan harga yang terjangkau. Nah, kalian tahu nggak sih gimana sih langkah-langkah yang dilakukan oleh B.J. Habibie untuk melakukan kebijakan tersebut? Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, langkah-langkah yang dilakukan oleh B.J. Habibie antara lain yang pertama ada menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF untuk membantu proses pemulihan ekonomi. Yang kedua, menerapkan independensi Bank Indonesia agar fokus mengurus perekonomian. Yang ketiga, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10 juta rupiah. Dan yang terakhir, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah hutang luar negeri. Berbagai upaya penyelesaian krisis keuangan dan perbaikan ekonomi berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yaitu 6.700 per dolar Amerika pada Juni 1999. Namun, rupiah kembali melemah mencapai 8.000 per dolar Amerika pada akhir masa kepemimpinan B.J. Habibie. Oh, jadi gitu. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih Presiden B.J. Habibie itu dilantik sama siapa ya? Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua MA Sarmata. Baharudin Yusuf Habibie dilantik di Istana Merdeka pada 21 Mei 1998. Habibie membacakan sumpah jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Kalau pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, kira-kira ada yang tahu nggak sih? Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun, keadaan kembali merosot pada April 2001. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai Rp12.000. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. Nah, sekarang kita bergeser sedikit ke Presiden Megawati. Gimana kalau pada saat pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri? Kira-kira kalian tahu nggak sih gimana?
Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga barang. Selain itu, tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah karena kurang menariknya perekonomian di Indonesia bagi investor dan tingginya suku bunga deposito. Kan ada berbagai pencapaian pemerintahan Megawati menunjukkan penurunannya pada masa kedua pemerintahannya tuh. Nah, penurunan itu terjadi sejak kapan ya kalau boleh tahu? Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri mulai menunjukkan penurunan pada paruh kedua pemerintahannya, yaitu pada pertengahan tahun 2002 sampai 2003. Nilai tukar rupiah yang sempat menguat hingga 8.500 per dolar Amerika Serikat kemudian melemah seiring menurunnya kinerja pemerintah. Pada saat itu, Presiden Megawati melakukan upaya apa sih untuk meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia? Nah, Megawati melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia kala itu. Antara lainnya, yang pertama, meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar. Yang kedua, mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Dan yang terakhir, kebijakan privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa aja indikator keberhasilan yang dilakukan oleh Megawati pada saat memimpin perekonomian Indonesia pada saat itu? Minimnya kontroversi selama masa pemerintahan Megawati berdampak positif pada sektor ekonomi. Hal ini membuat pemerintahan Megawati mencatat beberapa pencapaian di bidang ekonomi dan dianggap berhasil membangun kembali perekonomian bangsa yang sempat terpuruk sejak beralihnya pemerintahan dari pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan yang era reformasi. Rendahnya tingkat inflasi dan stabilnya cadangan devisa negara. Nilai tukar rupiah relatif membaik dan berdampak pada stabilnya harga-harga barang. Kondisi ini juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia yang dianggap menunjukkan perkembangan positif. Nah, kita kan udah bahas beberapa presiden nih dari tadi. Sekarang kita bergeser ke Bapak SBY. Pasti tahu dong Bapak SBY. Siapa sih Bapak SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono itu? Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono yang kerap disapa dengan sebutan SBY dan Yusuf Kala dilantik oleh MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Kalau boleh tahu, gimana kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Bapak SBY tersebut? Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5-6% per tahun, serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang 2008 hingga 2009. Nah, kalau boleh tahu, program apa aja sih yang dilakukan sama Pak Presiden Bambang Yudhoyono ini sejak awal pemerintahannya? Sejak awal pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran serta pemberantasan KKN yang ia canangkan dalam program 100 hari pertama pemerintahannya. Program pengentasan kemiskinan berkaitan langsung dengan upaya pemerataan dan pengurangan kesenjangan serta peningkatan pembangunan terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah membantu langsung tunai atau BLT. Pada tahun 2006, BLT dianggarkan sebesar 18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga. Tahun 2007 dilakukan BLT bersyarat bagi 500.000 rumah tangga miskin di 7 provinsi, 51 kabupaten, dan 348 kecamatan. Bantuan tersebut meliputi bantuan tetap, bantuan pendidikan,
kesehatan dengan rata-rata bantuan per rumah tangga sebesar Rp1.390.000. Nah, pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyelenggaraan perekonomian negara, pemerintah menerapkan kebijakan apa aja sih buat perekonomian negara pada saat itu? Dalam penyelenggaraan perekonomian negara, pemerintah menerapkan kebijakan 3, antara lain yang pertama adalah mengurangi subsidi bahan bakar minyak, yang kedua pemberian bantuan langsung tunai atau BLT, dan yang ketiga pengurangan utang luar negeri. Oke, itulah dari pembahasan mengenai sistem ekonomi pada masa reformasi. Sekiranya cukup pembahasan kami sampai di sini. Jika emang ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.